membahas tentang teknologi, tentunya nggak akan jauh dari komunikasi dan informasi yang dapat kita temukan saat ini. Nah, pada era digital yang nggak dapat kita elakkan juga, banyak media yang menyebarkan informasi itu dengan cepat dan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Jadi, media digital tentunya akan memberikan kebebasan bagi setiap penggunanya untuk dapat menginformasikan hal apapun di media sosial yang mereka punya. Hal ini kembali lagi kepada setiap individunya, bagaimana sih menggunakan media ini dengan bijaksana dan sebagaimana mestinya. Tetapi masih banyak banget kita temuin hoax yang beredar di masyarakat. Hal ini tentunya akan meresahkan sehingga dapat mengubah pola pikir kita sebagai penikmat dari isi media. Nah, menurut Martin dalam Kotley 2011, literasi digital merupakan kemampuan seorang individu dalam menggunakan alat digital dengan bijak untuk mengidentifikasi, mengelola, menganalisis sumber, membentuk pengetahuan baru, berkomunikasi dengan masyarakat dalam situasi tertentu. Nah, sedangkan menurut Paul Gilster dalam Kotley 2011, literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memahami informasi dari berbagai sumber media. Pada umumnya, literasi digital adalah bagaimana sih seorang individu dapat mencari, membentuk, serta memanfaatkan sumber media dengan tujuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta menghasilkan informasi yang benar adanya. Literasi digital membahas bagaimana individu dapat menggunakan teknologi informasi secara efektif. Masyarakat juga diharapkan untuk kognitif dalam menggunakan media untuk menilai isi konten, bertanggung jawab akan berita yang dia peroleh, serta komunikatif dalam memanfaatkan dunia digital saat ini. Nah, untuk literasi media, De Vito mengatakan bahwa literasi media dapat dimengerti sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengakses, memproduksi pesan, dan membentuk edukasi terhadap masyarakat agar lebih cerdas untuk menggunakan media tersebut. Nah, artinya media membentuk sebuah pesan yang memiliki makna-makna di atas permukaan dan di bawah permukaan. Analoginya seperti ini. Seseorang dengan literasi media yang rendah hanya dapat melihat makna di permukaan. Beda halnya jika seseorang dengan literasi media yang tinggi akan mampu mengimplementasikan secara berbeda dari apa yang disajikan oleh media tersebut. Dengan itu, individu akan dengan mudahnya menerima apa saja yang akan disampaikan oleh media. Masyarakat harus bisa memilah konten-konten yang sesuai dengan fakta dan mengandung kebenaran. Media massa tidak hanya sekedar memberikan informasi dan hanya sebagai hiburan semata saja, tetapi tanpa sadar media juga mengajak khalayak untuk melakukan perubahan perilaku. Dengan ini, maka literasi media dan literasi digital sangatlah penting untuk kita sebagai penikmat dari isi konten. Pengertian kesehatan mental menurut Hawari adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Sumber kesehatan terletak pada jiwa yang berfungsi secara normal. Fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap, pandangan, dan keyakinan hidup itu bersinergi sehingga terjadi keharmonisan di dalam diri seseorang. Pribadi yang secara mental sehat, yaitu pribadi yang menampilkan tingkah laku yang bisa diterima oleh masyarakat secara umum dan sikap hidup yang dijalankan sesuai dengan norma dan pola kelompok masyarakat. Menurut Darajat, keabnormalan dalam emosi dan tindakan disebabkan oleh terganggunya kesehatan mental, misalnya perasaan marah. Pada suasana tertentu, seseorang harus marah walaupun luapan marah itu tidak sampai melampaui batas dengan melakukan tindakan atau ucapan yang merugikan atau merusak. Ekspresi marah bagi setiap orang memang tidak selalu sama. Sikap diamnya seseorang belum tentu dianggap tidak marah. Boleh jadi itu adalah ekspresi kemarahan bagi orang tersebut. Dalam hatinya bisa saja ia tidak rela dengan sikap dan perbuatan dari orang yang melanggar batas kepadanya. Jika demikian keadaannya, maka orang tersebut masih dianggap normal. Ada juga orang yang mudah marah dan mudah sekali meluapkan kemarahannya sekalipun penyebabnya adalah hal yang remeh. Bahkan kadang-kadang marah tanpa sebab yang jelas. Orang seperti ini mungkin saja mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
Hal ini juga berlaku pada emosi lainnya seperti curiga, takut, gembira, dan sebagainya. Ya, pada contoh kasus kali ini kami mengambil perilaku self-diagnose. Di zaman yang teknologinya sudah berkembang pesat seperti sekarang ini, segala informasi dapat didapat dari internet. Mulai dari informasi tentang berita terkini sampai dengan informasi tentang mental health atau kesehatan mental yang akan kami bahas pada contoh kasus kali ini. Namun, apakah segala informasi di internet benar 100%? Tentu tidak. Oleh sebab itu, individu sebagai pengguna internet harus bijak dalam mengakses, menganalisa, dan memahami informasi yang ada di internet. Pada video kali ini, kami fokus pada isu mental health yang dewasa ini seakan menjadi tren khususnya di kalangan anak muda. Tren tersebut adalah self-diagnose. Dalam hal ini, terkait penyakit mental. Tren ini dapat terjadi karena mudahnya mengakses dan mendapatkan informasi akan sebuah penyakit mental di internet. Self-diagnose pada dasarnya adalah perilaku menyimpulkan suatu penyakit, gejala, atau gangguan tanpa diagnosa langsung dari profesional, contohnya dokter, psikolog, dan psikiater. Tren self-diagnose dapat sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang sekitar. Sebab kesimpulan atas penyakit dan gejala-gejala tersebut dapat membuat orang gagal dalam memperbaiki sesuatu yang ada dalam dirinya tersebut. Sedangkan bagi orang sekitar, self-diagnose dapat membuat orang lain akan susah untuk mengerti masalah apa yang kita alami dan di level mana masalah itu sudah terjadi. Menurut Claire Isham, seorang mental health blogger dan autor dari We're All Met Here, penyakit mental sangat rumit dan memiliki spektrum yang luas. Ia juga mengatakan bahwa kita bisa merasakan depresi namun sebenarnya tidak memiliki depresi tersebut, atau merasakan kecemasan namun tidak memiliki anxiety. Terdapat dua tipe orang yang melakukan self-diagnose. Yang pertama adalah orang yang tidak sempat atau tidak punya waktu untuk berkonsultasi dengan ahli atau profesional seperti dokter, psikiater, dan psikolog. Tipe orang seperti ini mengalami Barnum effect di mana seseorang akan mempercayai sebuah deskripsi akan dirinya yang seakan-akan sangat akurat, padahal deskripsi tersebut umum terjadi pada orang lain. Contohnya seperti misalnya dia mencari informasi tentang gejala-gejala seperti kecemasan dan sepertinya di internet, dan akan keluar penyakit-penyakit yang timbul dari gejala-gejala tersebut seperti anxiety dan semacamnya. Dia akan merasa sepertinya deskripsi ini sangat cocok dengan dirinya dan menganggap dia mengidap penyakit tersebut. Tentu hal itu sangat berbahaya, karena justru akan makin memperparah penyakit yang sedang dialami. Tipe kedua adalah tipe orang yang mengglorifikasi penyakit mental. Glorifikasi pada dasarnya adalah perilaku meninggikan sesuatu hal demi status. Bahasa anak mudanya supaya terlihat keren. Dalam hal ini adalah penyakit mental. Perilaku mengglorifikasi penyakit mental kini menjadi tren di internet. Perilaku ini dapat menjadi pembenaran atas kesalahan seseorang, akan menurunkan value dan akan menurunkan value dari mental health tersebut. Mental health sebenarnya sudah disuarakan oleh banyak artis atau influencer supaya para pengidap mental health dapat memiliki keberanian untuk berkonsultasi atau bercerita setidaknya dengan orang terdekat. Namun, dengan adanya tipe orang yang mengglorifikasi penyakit tersebut, orang akan menganggap bahwa orang yang memiliki penyakit mental yang sebenarnya adalah orang yang sebenarnya hanya ingin keren-kerenan saja. Internet sebetulnya dapat digunakan sebagai medium untuk mencari informasi terkait gejala-gejala penyakit mental. Namun, jika sudah sampai mengambil keputusan akan sebuah penyakit harus dilakukan oleh ahli atau profesional seperti dokter, psikiater, dan psikolog. Di era sekarang sudah ada aplikasi seperti Halodoc. Halodoc adalah aplikasi yang menyediakan layanan bagi orang yang ingin bertanya atas keluhan-keluhan dari gejala-gejala penyakit yang dirasakan, termasuk penyakit mental. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dilayani oleh ahli dan profesional seperti dokter, psikolog, dan psikiater yang resmi dan terdaftar. Aplikasi seperti Halodoc dapat menjadi sumber informasi yang lebih dapat dijadikan acuan atau lebih valid bagi pengguna internet atas gejala-gejala penyakit, termasuk penyakit mental yang dialaminya. Sampai sekarang masih ada saja yang ditemukan masyarakat tidak menerapkan literasi digital dan literasi media dalam kehidupannya. Ketidakpahaman ini yang akan membuat keresahan bagi masyarakat dan penyalahgunaannya yang akan menghancurkan dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Mengapa? Karena literasi digital sangat penting untuk diterapkan bagi setiap individu.
karena dengan cara menentukannya, ini bisa dapat menumbuhkan kesadaran akan individu dan menjadi bertindak pada selanjutnya. Masyarakat sangat memerlukan literasi media atau literasi digital dalam meminimalisir kesalahpahaman akan berita yang beredar. Manfaat media yang kita bersikap bijak itu adalah sebuah keharusan bagi masyarakat di era digital sekarang ini. Bagi para pembaca yang aktif, dalam bentuk lain itu dijalankan setiap individu dengan bersikap secara kritis, melihat dari sisi produsen dan proses distribusi setiap informasi yang diterima. Jadi, jangan sampai kita melakukan self-diagnosis hanya karena melihat informasi yang ada di internet, apalagi dari situs-situs yang gak kredibel. Kita harus kritis dengan cara mencari informasi dari sumber yang kredibel, datang ke seminar tentang kesehatan mental, atau datang langsung ke psikiater atau psikolog terdekat. Karena internet bukanlah alat untuk melakukan self-diagnosis, tetapi dijadikan alat untuk menambah pengertian dan pengetahuan tentang suatu gangguan atau penyakit tertentu. Dan kalau nanti kita sudah mengerti apa sih dan bagaimana itu sebenarnya gangguan mental, nah kita itu bisa bagikan ilmu yang kita punya ke teman-teman kita supaya tidak melakukan self-diagnosis.